Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamitsu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan illal jannah. Wa'budur rahman wa'at'imut ta'am wa afsus salam dakhalal jannah bisalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, majelis taklim Sabtu pagi Masjid Al-Amin, insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik serta hidayahnya kita dengan susah payah ya. Dengan susah payah berniat dan berazam sampai kepada ya, nilai jihad sungguh-sungguh sampai kemarin. Anu pada tua, jadi kita mau yang udah kasih kegelinu. Perasaan balungan kegelinu kita bisa hadir. Salah kita berarti sedang berada di taman surga ya. Karena ada riwayat kalau ketika Rasulullah sedang berjalan-jalan itu dengan sahabat, kalau kamu melihat taman surga hendaklah mampir. Sahabat bertanya, taman surga yang mana Rasulullah? Di mana ada pengajian itu taman surga. Jangan arep maring pasar ngliwati masjid apa mushola apa gedung sing ngaji mampir dhisik. Nah, arep paling pasar ana pengajian mampir berarti mampir ke taman surga. Ibu bapak, pagi ini kita akan ngaji bersama Ustaz Hendro Kudoro, beliau hadir. Mari kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Hendro, sehat nggih? Alhamdulillah Ya, sehat. terima kasih atas kehadirannya. Silaturahim kita semoga membawa manfaat yang banyak untuk kehidupan dunia sekarang dan juga nanti sekaligus bisa menjadi bekal hidup di akhirat kelak. Pada beliau dipersilahkan. Matur nuwun Pak Topo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini diberi kesehatan, umur panjang, kekuatan, kemampuan bisa menjalankan aktivitas ibadah kita. Dari tadi pagi sudah
mungkin sebagian tahajud, qobliyah subuh, sholat subuh, zikir, dan sekarang kita berlanjut dengan ngaji. Kita berharap dan berdoa semoga yang kita lakukan adalah amalan yang nanti kita bawa sampai ke akhirat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan balasan terbaik dari Allah namanya rahmat. Karena kita masuk surga bukan semata-mata karena amal kita, lebih banyak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak sih ibadah yang kita lakukan? Berapa lama sih ibadah yang kita lakukan? Enggane pol-polan wong ibadah terus nang dunya. Paling pol box swidak tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Sedangkan di akhirat masuk surga khalidina fiha abadan. Berarti kan lebih banyak yang diberikan oleh Allah dibanding yang kita kerjakan di dunia ini, meskipun itu semuanya adalah amal soleh. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena keinginan kita untuk amal kita itu sampai ke akhirat, maka tema pagi hari ini adalah tentang amal dunia dan amal akhirat. Kenapa tema ini saya sampaikan? Karena salah satu doa kita, dan ini doa populer, saya yakin selalu dilantunkan oleh kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, hafal kita semua. Doa ini bersumber dari surah Al-Baqarah ayat 201. Ya. Nah, dalam doa ini kita kan meminta agar di dunia itu hasanah, alias apa yang kita kerjakan nanti di dunia mendatangkan kenyamanan, mendatangkan kebaikan. Dan juga apa yang kita kerjakan di dunia, yang kita kerjakan di dunia ya, itu juga mendatangkan kebaikan, kenyamanan di akhirat. Dan saya yakin tidak ada yang mau satu kalau perbuatannya dibalas di dunia ini saja. Nanti di akhirat tidak dibalas. Sudah selesai, dibalas di dunia ini saja. Di akhirat nggak dibalas lagi, nggak mau. Dan mungkin juga tidak mau kalau dibalas di akhirat saja. Di dunia orang nabi walase, ya pinginnya di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas atas perbuatan kita sehingga hidup kita enak dunia akhirat. Dan apa tema ini saya sampaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita mulai dengan definisi, pengertian dulu. Ini pengertian versi saya ya, boleh diselisihi, boleh berbeda. Amal dunia yang saya maksud adalah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dibalas hanya di dunia saja. Sedangkan amal akhirat adalah amal perbuatan yang dibalasnya nanti di akhirat. Boleh jadi di dunia belum dibalas. Ini amal dunia dan amal akhirat. Pengertiannya begitu. Nah, menjadi pertanyaan adalah, memang ada amalan yang hanya dibalas di dunia ini saja. Di akhirat nanti nggak berbekas amalan itu. Menjawab pertanyaan itu, mari kita buka surah Al-Furqan. Surah 25. Ayatnya 23 yang ngasto Al-Quran, baik yang digital maupun manual. Jadi surah Al-Furqan ayatnya 23.
Mumpung ada mas-mas tak kon moco, biar tidak hanya saya yang baca. Ya Mas, dibuka surah Al-Furqan, surah 25, ayatnya 23. Iya, Al-Qurannya resik-resik nih Pak Topo. Atau tenggo. Ora tau tinggo. Terus terang temen ya. Ya karena Al-Quran sekarang sudah pakai digital. Saya Al-Qurannya utuh karena Mas saya pakai yang digital. Moga Mas di was yang keras. Ayat 23. Sadaqallahul adzim. Jazakallahu khair. Wa qadimna, dan kami unjukkan, kami kedepankan, kami perlihatkan ila ma'amilu, terhadap apa yang sudah mereka kerjakan, min amalin, dari perbuatan mereka. Faja'alnahu, maka kami jadikan ia, yaitu perbuatan mereka, amal mereka, habaan mansuron, debu yang berterbangan. Jadi kita tahu debu itu kan asalnya kan dari tanah, ya kan? Ketika masih berupa tanah kumpul itu fungsional, bisa untuk nanam. Tapi kalau sudah jadi debu, udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, ayat ini menceritakan fenomena ada orang amalnya di dunia mungkin dipakai memberi manfaat, tapi nanti di akhirat udah nggak bisa dipakai lagi. Siapa mereka yang amalnya seperti itu? Di antaranya disebutkan di dalam surah An-Nur, surah 24, ayat 39. Nah, Quran ini kan sesuai lecek bolak-balik di seharusnya Quran itu ben lecek, ben cuek, karena bolak-balik dipakai. Moga Mas. Ayat 39. Sadaqallahul adzim, jazakallahu khair. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, amaluhum, perbuatan mereka, kasarobin, seperti fata morgana, biqi'atin, berada di tanah datar, di padang datar, di daerah datar, ya. Yasabu, dia duga, ad-dom'anu, orang yang haus, ma'an, air, hatta, sehingga idza ja'ahu, ketika dia mendatanginya, lam yajidhu syai'an, dia tidak mendapati sesuatu pun. Wa wajadallah, dan dia mendapati Allah indahu, di sisinya. Fawahu hisabah, mencukupi hisabnya, memperhitungkan amal-amalnya. Wallahu, dan Allah sari'ul hisab, maha cepat hisabnya. Walladzina kafaru, ini orang-orang kafir, a'malahum, perbuatan mereka, kasarobin, seperti fata morgana. Kita tahu fata morgana nggih? Siang-siang jam 12 jam 1 aspale kaya ana banyune. Mun nate semerep kados ngaten. Didatangi kan nggak ada. Itu namanya fata morgana. Sesuatu yang pengen dipakai untuk menghilangkan haus, tapi ternyata nggak ada. Di akhirat akan ada peristiwa kayak begitu. Orang amalnya banyak banget, tapi ketika mau dipakai, nggak ada. Nah,
Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, orang-orang kafir itu kan banyak melakukan kebaikan kan? Ada orang kafir menyantuni fakir miskin, menyantuni yatim piatu, menolong orang, bahkan mungkin melu nyumbang masjid. Di masjid di depan saya itu tiap Jumat ada pasar, ada Jumat berkah, makan di tempat. Itu ada orang Kristen yang selalu nyumbang untuk makan di situ. Begitu. Itu kalau berdasarkan ayat ini, itu kasarobin seperti fata morgana. Di akhirat menjadi tidak ada, hapus, hilang. Makanya tadi saya katakan, apa itu amal-amal dunia? Berarti amal yang hanya di dunia ini dinikmati. Kan dipuji orang itu di dunia kan, yang suka bantu, suka menolong, oh itu orang dermawan begitu. Orang baik gitu ya, orang peduli dan sebagainya. Tapi di akhirat tidak bisa dipakai. Itu yang saya maksud adanya amal dunia. Sesuatu yang di dunia nampak kelihatan dan mungkin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala secara setimpal, pada saat yang sama di akhirat menjadi hilang, hapus, nggak ada gunanya sama sekali. Maka Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, kembali ke pertanyaan, mau nggak amal kita itu hanya di dunia saja? Ya nggak mau, gitu ya. Pasti pengennya sampai ke akhirat. Lalu bagaimana agar amal kita itu tidak hanya di dunia ini saja, tapi sampai ke akhirat? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita mulai dengan satu konsep dasar yang sangat sering kita sampaikan. Sering sekali Bapak Ibu dengar dan ayatnya saya yakin banyak yang hafal. Surah Adz-Dzariyat, surah 51, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin tidak diciptakan kecuali ibadah. Ibadah yang seperti apa? Dirinci sebagiannya diantaranya di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina. Manusia tidak diperintahkan kecuali ibadah secara ikhlas. Jadi agar kita amalnya itu sampai ke akhirat, Allah memerintahkan di dunia ini tidak boleh ada kegiatan lain kecuali ibadah saja. Kalau kegiatan selain ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oleh karena itu, kalau ingin amal kita bisa sampai ke akhirat, uripe menggo ibadah. Nah, persoalannya adalah ketika ibadah ini mengalami konotasi, maknanya berubah. Ibadah itu konotasinya hanya sholat, puasa, ngaji, zikir, baca Quran, nang masjid, nang musola. Lah terus ngoding apa? Olahraga ngapa? Plesir ngapa? Udu ibadah. Lalu ngapain kayak begitu? Wong bukan ibadah. Mending nang masjid, nang musola, ngaji mentina, mbok. Ben ibadah tekan akhirat. Lah kalau cara pandangnya seperti ini, wong nang masjid kabeh ya rusak, bubar kehidupan. Pas ada orang melaku. Iya kan? Nah, ini persoalan. Yang kedua, kadang-kadang karena asumsi bahwa sing jenenge ibadah ini mengaji tok, ngode nang pasar kowe bukan bagian dari ibadah, akhirnya orang gampang melakukan pelanggaran aturan Allah di dalam ngode.
yang ngode ora sholat, yang ngode ngapusi, yang ngode macam-macam. Karena apa? Ini urusan dunia doang. Begitu. Nggak ada urusannya dengan akhirat. Ini yang kadang-kadang terjadi karena anggapan bahwa yang namanya amalan akhirat, ibadah, itu hanya ngaji, yang masjid, yang musola, baca Quran. Sedangkan dagang itu bukan bagian dari ibadah. Banyak orang kemudian gampang melakukan kecurangan, manipulasi, bahkan berlaku dolim di dalam perdagangannya. Termasuk ketika politik itu bukan bagian dari ibadah. Mulane politisi siki ngawur-ngawur. Pada nganggo duit, priwe carane golek suara. Sing ora nganggo duit ora payu. Begitu. Ya ini yang kemudian membuat kehidupan bernegara kita jadi kacau balau seperti sekarang ini. Ya. Ribut ora rampung-rampung. Ana ijazah palsu, karena apa? Melepaskan itu dari konsep ibadah. Makanya kemudian saya sering menyampaikan ini, mudah-mudahan jadi ingat Bapak Ibu sekalian, definisi pengertian ibadah yang disampaikan oleh para ulama. Ibadah adalah ismun jami'un, isim jamak, kata ganti untuk segala hal, semua hal. Yuhibbullah wa yardo, disukai dan diridhoi oleh Allah. Min kaulin, perkataan, postingan, gantinya perkataan postingan ya. Au fi'lin, perbuatan. Dohiratin, yang dohir, fisik kita. Wa batinatin, dan batin kita. Itu bisa menjadi ibadah. Makanya sabar itu diberi pahala karena itu ibadah. Syukur itu diberi pahala karena itu ibadah. Itu kan amal batin. Nah, kalau dengan definisi seperti ini, maka ada potensi semua perbuatan kita, apapun bentuknya, lahir batin, bisa menjadi ibadah, dan itu terbawa sampai akhirat. Dan lalu bagaimana agar ibadah kita itu bisa terbawa sampai akhirat? Di dalam surah Al-Bayyinah tadi Allah sudah menegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Sesuatu disebut ibadah oleh para ulama, yang pertama adalah niatnya. Sebuah perbuatan bisa jadi bernilai ibadah atau tidak ibadah tergantung niatnya. Bukan tergantung jenis perbuatan itu, tapi tergantung niatnya. Ini yang pertama. Contoh, hadis yang populer sering kita dengar, innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini asbabul wurudnya yang pernah saya baca, pernah saya dengar, ada seseorang dia pengen menikahi seorang perempuan. Ternyata perempuan ini malah hijrah mengikuti Rasulullah. Maka si laki-lakinya itu akhirnya ikut hijrah dan menikah dengan perempuan yang diharapkan. Maka zahirnya ini perbuatan ibadah. Karena apa? Niat hijrah. Dan hijrah itu pahalanya gede luar biasa. Tapi ini menjadi perbuatan dunia. Karena apa? Niatnya cuma pengen menikah. Akhirnya dibalas oleh Allah dengan dinikahkan dengan perempuan yang diidamkan. Di akhirat, muta'alam bisawab, tidak punya lagi pahala hijrahnya. Pahala lainnya mungkin masih ya, pahala menikah birrul
baik dengan istrinya segala macam, tapi pahala hijrahnya nggak ada. Padahal hijrah itu amal yang luar biasa. Ada cerita tentang hijrah ini, bagaimana hijrah itu amal yang luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan, anaknya Sinan Ar-Rumi, orang Romawi. Dia ini pendatang di Mekah, memulai hidup dari nol sampai jadi orang kaya. Kemudian datang Rasulullah SAW membawa risalah Islam. Beliau mengikuti Rasulullah SAW jadi Muslim. Ketika ada perintah hijrah, beliau berangkat. Di tengah jalan dicegat oleh orang-orang Mekah yang musyrik. Dan di tengah jalan beliau kemudian mengatakan begini, saya akan hijrah kalau kalian halangi. Saya membawa panah dan saya ahli panah. Saya gunakan panah saya sampai habis. Saya bawa pedang. Saya gunakan pedang saya. Tapi kalau kalian mau, tuh di Mekah itu saya punya rumah, saya punya aset. Ambil sana. Semua aset saya ambil, silakan. Biarkan saya hijrah. Dan orang-orang musyrik membiarkan Suhaib bin Sinan ini kemudian hijrah dengan meninggalkan seluruh asetnya, dijarah oleh orang-orang musyrik. Berarti pengorbanannya luar biasa. Harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit sampai banyak ditinggal begitu saja karena hijrah mengikuti Rasulullah SAW. Padahal para sahabat itu ketika hijrah itu tidak ada jaminan pekerjaan. Kamu hijrah nanti anak-anak goletna gawean, enggak kayak begitu Rasulullah. Urip nangkana anggota wanai apa istilahnya kafalah begitu enggak juga. Sebagai mangkat nang Madinah dijamin oleh Allah nanti rezekinya. Dengan jaminan dari Allah mereka sudah yakin, percaya, berangkat meninggalkan semua kemapanan, kenyamanan. Istilah anak muda sekarang namanya comfort zone, zona nyaman. Jadi hijrah itu kayak begitu, meninggalkan zona nyaman yang wis ngode, gajinya gede, tapi gajiku kok kayaknya subhat ya, tinggal gitu. Itu namanya hijrah zaman sekarang dan banyak yang kayak begitu. Meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang subhat demi untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, pahalanya besar luar biasa. Nah, tapi ada orang yang hijrah tapi kemudian tidak dapat pahala sebesar itu. Hanya dibalas oleh Allah dengan niatnya, karena niatnya hijrahnya pengen menikah dengan perempuan yang disukainya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, menjadi persoalan adalah kita ini beramal niatnya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu disebut ibadah itu kalau tindakannya tidak melanggar aturan Allah. Kalau melanggar aturan Allah, tidak lagi bisa disebut ibadah. Contoh, ini contohnya ngawur mungkin ya. Nyong sholat subuh. Ben malam sholatnya 3 rakaat lah. Tambah ide. Apa menjadi sah sholat subuhnya? Enggak kan? Enggak, kecuali keliru, salah begitu. Kalau sengaja jadi tidak sah. Kenapa? Melanggar aturan Allah. Aturan Allah 2 kok jadi 3, udah kena begitu. Ya, nyong puasa lah, tekan isya. Ya tetap orang bisa begitu. Demikian pula kalau dikurangi, nyong puasa lah, tekan maghrib, tekan asar baen. Karena puasa di Oslo itu bisa 18 jam puasa, Bu. 18 jam puasa di Oslo itu terlama, atau 16 jam. Yang paling pendek di Oslo itu 6 jam, puasa 6 jam tok. Begitu. Di beberapa wilayah di sana dekat kutub itu, maghrib karo isya kan pirang menit tok. Telat sholat orang umat. Ya, begitulah kehidupan sekarang ya, kita tahu informasinya. Nah, maka cara